Konon legendanya saat proyek pembangunan tol Cipularang ini dimulai, pihak kontraktor berusaha menembus Gunung Hejo untuk mempersingkat jalan dan memperkecil biaya. Tapi apa daya, dengan segenap peralatan canggih yang dimiliki, tak sanggup menembus dan memotong gunung yang selama ini dijadikan tempat pertapaan sebagian orang dari luar Kabupaten Purwakarta yang menuntut pesugihan karena ingin kaya. Menurut penuturan warga sekitar, tak sedikit buruh bangunan tewas saat proyek itu berjalan. Cara kematiannya pun bermacam-macam. Ada yang terjatuh dari kendaraan krain dan ada yang tiba-tiba terlindas kendaraan stum yang berjalan sendiri tanpa ada yang mengoperasikan. Tak hanya itu, kegaduhan suara para kuli bangunan yang diduga tewas acap kali menjadi buah bibir masyarakat di pemukiman terdekat dengan lokasi proyek. Bahkan ada warga sekitar yang mengaku pernah melihat sosok laki-laki berjalan bersimbah darah, kemudian menghilang. Bagi beberapa warga sekitar tol Cipularang, mereka percaya jika di sepanjang jalur yang rawan kecelakaan itu terdapat sang penunggu, yakni makhluk tak kasat mata bernama Kamilin. Menurut legendanya, Kamilin adalah sesepuh kampung setempat yang hidup pada masa penjajahan Belanda dan sangat sakti. Saat pembangunan tol Cipularang yang dipenuhi dengan banyak korban pekerja, arwah Kamilin datang dan meminta untuk dibuatkan jembatan penyeberangan di kilometer 91. Warga setempat meyakini jika arwah Kamilin tersebut tinggal di Gunung Hejo yang ditandai dengan sebuah batu besar berwarna putih yang gagal dijinakkan oleh kontraktor tol Cipularang yang kerap menjadi lokasi di mana Kamilin menampakkan diri. Konon legendanya sosok Kamilin itu berbentuk ular dengan badan sebesar paha orang dewasa dan memakai kalung emas. Sosok Kamilin kerap terlihat dalam rentang 10 km antara kilometer 88 sampai kilometer 100 yang kerap kali dianggap sebagai jalur maut tol Cipularang. Kisah lain datang dari 3 orang yang hendak menuju Bandung dan mereka melintasi tol Cipularang pada pukul 2 pagi. Sampai di kilometer 95 hingga 110, hujan disertai badai turun. 1 dari 3 orang tersebut bertahan mengemudi dengan mata yang mengantuk, sementara 2 rekannya tertidur pulas. Saat itu ia merasakan hal yang aneh di kilometer tersebut, yakni ia melihat sebuah gerbang yang sangat besar. Ya, itu adalah legenda atau dia seputar informasi masyarakat lah. Masyarakat di sana memang percaya bahwa mitos itu ada dan memang itu memang sudah menjadi legenda ya. Ini itu pergeseran tanah di Pasir Munjul, Desa Sukatani, Purwakarta, itu memang dekat dengan kilometer 9192 di mana di daerah situ memang daerah-daerah yang ya penuh misteri lah. Kalau kata orang-orang bahwa di sana itu bekas ada kerajaan Pajajaran atau yang dipimpin oleh Prabu Siliwangi. Entah itu benar apa tidak, tapi memang itulah yang disampaikan oleh masyarakat-masyarakat yang lama tinggal di sana. Memiliki panjang 54 km, tol Cipularang ternyata menyimpan legenda dan mitos yang dipercayai warga setempat yang tak jarang membuat sebagian besar orang ketakutan saat mendengarnya. Begitu banyaknya kisah misteri di tol Cipularang, banyak yang beranggapan, salah satunya karena Cipularang melintasi Gunung Hejo yang dianggap masyarakat setempat sebagai kerajaan mistis. Gunung Hejo diyakini sebagai petilasan Raja Pajajaran Prabu Siliwangi. Telah banyak kecelakaan terjadi di tol Cipularang. Banyak dugaan mistis maupun ilmiah tentang penyebab terjadinya kecelakaan yang berulang di tol Cipularang. Secara ilmiah, kontur jalan dituduh menjadi salah satu penyebab terjadinya kecelakaan. Namun warga lebih condong ke hal-hal yang tidak kasat mata yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan yang berulang terjadi di tol Cipularang ini. Bagi beberapa warga sekitar tol Cipularang, mereka percaya jika di sepanjang jalur yang rawan kecelakaan itu terdapat sang penunggu, yakni makhluk tak kasat mata bernama Kamilin.
Menurut legendanya, Kamilin adalah sesepuh kampung setempat yang hidup pada masa penjajahan Belanda dan sangat sakti. Saat pembangunan tol Cipularang yang dipenuhi dengan banyak korban pekerja, arwah Kamilin datang dan meminta untuk dibuatkan jembatan penyeberangan di kilometer 91. Warga setempat meyakini jika arwah Kamilin tersebut tinggal di Gunung Hejo yang ditandai dengan sebuah batu besar berwarna putih yang gagal dijinakkan oleh kontraktor tol Cipularang yang kerap menjadi lokasi di mana Kamilin menampakkan diri. Konon legendanya sosok Kamilin itu berbentuk ular dengan badan sebesar paha orang dewasa dan memakai kalung emas. Sosok Kamilin kerap terlihat dalam rentang 10 km antara kilometer 88 sampai kilometer 100 yang kerap kali dianggap sebagai jalur maut tol Cipularang. Sebuah pertanyaan, apakah sang penunggu sekarang lagi marah dengan adanya bencana pergeseran tanah? Karena disinyalir bahwa pergeseran tanah di Pasir Munjul, Desa Sukatani, Purwakarta ini akan berdampak dan mengancam objek vital tol Cipularang khususnya di kilometer 90 sampai 90 sampai 100. Khususnya di titik 91 dan 92 kilometer itu. Di mana titik itulah terjadinya dekat sekali dengan pergeseran tanah yang mengakibatkan beberapa rumah amblas, ya kurang lebih 40 sampai 50 rumah amblas. Apakah ini akan terus bergeser ke tanah, ke bawah? Karena sampai detik ini masih pergeseran itu masih terasa dan mengakibatkan beberapa pergerakan. Purwakarta pasti tahu Gunung Hejo. Gunung yang terletak di Kecamatan Darang dan Kabupaten Purwakarta ini konon memiliki sejarah mistis karena terdapat tempat yang dipercaya sebagai petilasan Prabu Siliwangi. Petilasan ini terletak sekitar 96 km dari tol Cipularang sebelah kiri arah Bandung menuju Jakarta. Petilasan tersebut menyerupai makam namun sebenarnya merupakan pusar daya berupa seonggok batu yang menutup lubang yang sangat dalam. Gunung Hejo sendiri dianggap sebagai salah satu lokasi kerajaan gaib terbesar di Pulau Jawa. Berbagai mitos menyeliputi kawasan ini, termasuk sering dikaitkan dengan kecelakaan yang kerap terjadi di ruas jalan tol Cipularang antara kilometer 90 sampai 97 yang konon dijadikan tumbal gunung ini. Padahal kecelakaan tersebut tidak ada kaitannya sama sekali dengan Gunung Hejo, namun lebih karena kondisi jalan yang menanjak dan menurun. Meski demikian, beberapa warga percaya bahwa daerah ini dijaga berbagai macam makhluk halus dari mulai Dewi Campaka, Hanuman, hingga sosok wanita cantik dengan badan setengah ular. Mitos ini semakin menguat ketika pembangunan jalan tol dibuat melingkari Gunung Hejo alih-alih menembusnya. Katanya gunung ini tidak bisa ditembus dengan berbagai alat berat yang digunakan. Padahal bisa jadi Gunung Hejo tidak ditembus untuk melindungi peninggalan budaya yang ada di sana. Bagaimana menurut Coklat? Ceritakan pengalamanmu melewati Gunung Hejo ini ya. Ya betul, pada saat kita melewati jalur tol Cipularang khususnya dari 9 kilometer 90 sampai 100 itu saya seringkali memang melihat ada keanehan. Pernah saya mengendarai kendaraan dari Jakarta menuju Bandung dari mulai 90 sampai 100 karena saya sendiri dan pulang malam hari dan sekitar lewat jam 12 malam. Pada saat saya melihat kaca spion terlihat ada di belakang. Nah, itu sekali lagi itu hanya apa karena saya ngantuk atau apa, tapi ya sekali lagi itu hanyalah pengalaman pribadi ya. Kembali lagi bahwa memang tidak dipungkiri bahwa alam semesta ini atau jagat raya ini adanya kehidupan di luar kehidupan manusia, ya kita harus yakini memang gaib itu memang ada. Dan tentunya sekali lagi bahwa bencana yang sekarang terjadi di Pasir Munjul, pergeseran tanah, apakah ini juga memang ada kaitannya dengan misteri tol Cipularang kilometer 90 sampai 100.
semua hanyalah sebuah mistis yang kita pun tidak bisa menjadikan bahwa itu adalah ada persesuaian. Tapi sekali lagi ya, bahwa alam gaib itu ada, ya, bahwa memang alam gaib itu ada dan kita harus percaya itu. Dan yang paling penting adalah bagaimana sekarang pemerintah daerah mengantisipasi pergeseran tanah ini yang menurut informasi bahwa akan terus berdampak dan akan terus bergerak ke bawah, yang nantinya dampaknya adalah turun ke tol tersebut, di mana di kilometer 91 di situ ada jembatan, di mana jembatan itu konon katanya diminta oleh seseorang yang memang adalah seseorang asli orang sana yang sudah meninggal dunia, meminta agar dibuatkan jembatan tersebut. Nah, jembatan itu ada, ya kalau kita lihat dari tol Padalarang, itu terlihat sekali ya. Coba kita lihat.